Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 092. Jadi, pertemuan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester komputer akuntansi. Jadi, soalnya itu yang pertama kita akan membuat database perusahaan di aplikasi Zahir. Jadi, ini kita klik membuat data baru. Nama perusahaannya, nama saya sendiri. Alamat perusahaannya, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya strip, telepon strip, fax strip, emailnya nurastika.gmail.com. Nah, ini kita langsung klik lanjutkan. Lalu untuk periodenya itu tahun 2020 Januari sampai Desember. Kita klik lanjutkan. Nomor departemennya 1, kode prefiksnya juga 1. Langsung lanjutkan. Ini tinggal kita cek lagi datanya udah sesuai, tinggal proses. Ini bidang usahanya perdagangan umum, langsung lanjutkan. Kita langsung oke. Untuk data mata uangnya, IDR rupiah, lanjutkan, USD, dolar, lanjutkan. Ini kita klik selesai. Nah, lalu muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat data rekening, tinggal tambah data. Tambah data. Nah, ini kita klik switch mode. Nah, di sini sudah ada nama-nama akunnya. Kita tinggal ubah beberapa nama akun. Contohnya itu piutang usaha. Kita edit. Piutang usaha kita edit menjadi piutang dagang. Kita langsung rekam. Nah, lalu selanjutnya ada persediaan 1. Kita edit lagi. Persediaan 1 itu kita ubah menjadi persediaan handphone. Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya persediaan 2 kita edit juga, diubah menjadi persediaan casing. Lalu klik rekam. Untuk persediaan 3 juga sama, kita ubah menjadi persediaan baterai. Lalu selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha kita ubah menjadi utang dagang. Lalu selanjutnya historical balancing. Kita edit menjadi laba tahun berjalan. Klik rekam. Nah, lalu ini udah selesai, kita tinggal tutup. Nah, selanjutnya kita ke saldo awal. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal. Ini ada setting, kita pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Nah, ini angkanya kita tinggal isi sesuai yang ada di PDF laporan posisi keuangan. Jadi di sini kasnya ada 5 juta. Lalu selanjutnya ada bank 50 juta.
Lalu selanjutnya ada piutang 15 juta. Persediaan handphone 20 juta 200, 20 juta 200. Persediaan casing 1,5, dan baterai 750.000. Lalu kendaraan 120 juta. Lalu akumulasinya 12 juta. Lalu utang dagang 5 juta 400. Utang bank 30 juta. Utang bank 30 juta. Lalu ada modal 100 juta. Lalu ada laba ditahan 40 juta. Lalu laba tahun berjalan 25. Nah, ini nilai sebesar nolnya ini udah nol, jadi udah balance. Ini kita langsung klik rekam aja. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat data alamat, yaitu ada di data-data. Lalu kita akan buat data nama alamat. Nah, di sini yang pertama kita akan mengisi saldo piutang, yaitu customer. Yang pertama ada customer 1, yaitu toko Anugrah. Toko Anugrah. Jenisnya customer, kita langsung rekam. Terus selanjutnya tambah lagi yang kedua ada toko berkat. Lalu rekam. Lalu yang ketiga ada toko sukses. Yang terakhir yaitu ada Raffi. Ini rekam. Nah, lalu setelah nama-nama customer, selanjutnya kita akan membuat data yang utang. Caranya itu sama, ke data tambah data, lalu tipenya kita ganti menjadi vendor. Lalu ini nama suppliernya itu ada Sepia Phone. Lalu yang kedua itu ada toko semangat. Klik rekam. Lalu setelah itu kita akan membuat saldo awal piutang dan utang. Caranya itu ada di data-data, lalu ke saldo awal. Ada di setting saldo awal, yang pertama itu saldo awal piutang usaha. Nah, ini kita tinggal masukin sesuai dengan saldo yang ada di PDF. Jadi yang pertama itu ada toko Anugrah. Tinggal kita klik 2 kali. Jadi kita tinggal klik baru kita pilih nama pelanggan. Tadi yang pertama itu ada toko Anugrah. Toko Anugrah, tanggalnya itu tanggal 11 November. 11 November. Lalu nomor invoice-nya itu invoice garing 001. Invoice strip 001. Invoice strip 001. Lalu mata uangnya IDR, nilai piutangnya itu sebesar 2 juta. Nah,
Ini kita langsung klik rekam. Lalu untuk selanjutnya ada toko Anugerah lagi. Tanggal 12 Desember. Nomor invoice-nya 002 sebesar 4.300.000. Langsung klik rekam. Lalu selanjutnya yang ketiga ada toko berkat. Tanggalnya tanggal 13 Desember. Nomor invoice-nya invoice 003 sebesar 3.200.000. Klik rekam. Lalu selanjutnya ada toko sukses. Tanggal 13 Desember. Nomor invoice-nya 004 senilai 750.000. Rekam. Lalu yang terakhir Raffi tanggal 13 Desember. Tanggal 13 Desember invoice 005 sebesar 4.750. Klik rekam. Nah, ini saldonya udah sama 15 juta, kita tinggal tutup. Lalu selanjutnya kita akan masukin saldo utang. Caranya itu sama, di setting saldo awal utang usaha. Nah, di sini datanya itu ada yang pertama Sepia Pon. Sepia Pon. Tanggalnya itu 18 November. Nomor invoice-nya invoice strip 023. Senilai 2.300.000. Klik rekam. Lalu selanjutnya yang kedua ada toko semangat. Tanggal 11 Desember. Nomor invoice-nya 12-243. Senilai 3.100.000. Ini kita tinggal klik rekam. Lalu di sini totalnya 5.400.000 sudah sesuai, kita tinggal tutup. Lalu selanjutnya kita akan mengisi saldo persediaan. Caranya itu kita ke persediaan. Ini kita cek dulu satuan pengukurannya itu, dia udah ada ini per pieces. Nah, kita langsung tutup aja. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data produk. Nah, yang pertama itu kita akan mengisi kelompok barangnya. Jadi sini produk 1 kita ganti menjadi barang elektronik. Untuk produk 1 kita edit. Kita ubah menjadi persediaan handphone. Lalu ininya sama, yang harga pokoknya itu kita ubah menjadi persediaan handphone. Persediaan handphone itu di atas. Persediaan handphone. Nah, lalu selanjutnya ini masih sama kalau barangnya itu kita jadi barang elektronik. Nah, udah seperti ini, kita tinggal rekam. Lalu selanjutnya yang produk 2 juga kita edit menjadi barang elektronik 2, yaitu harga pokoknya itu persediaan casing.
Ini kita langsung rekam. Lalu selanjutnya produk 3 juga kita edit menjadi persediaan baterai. Persediaan baterai. Kita langsung rekam. Nah, ini kita klik OK aja. Lalu selanjutnya kita akan masukin data barang atau persediaannya sesuai yang ada di PDF. Jadi yang pertama itu ada kode barangnya itu H001. Deskripsinya itu ada Samsung Galaxy J1. Nah, ini kita langsung klik rekam. Nah, lalu kita akan menambahkan sama seperti yang lainnya. Selanjutnya ada H002 yaitu Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7. Ini kita rekam. Lalu selanjutnya data barang yang ketiga itu ada Oppo F1 Plus 003, Oppo F1 Plus. Langsung rekam. Lalu selanjutnya yang keempat ada Oppo F1s. Tambah data lagi. Oppo F1s. Nah, lalu selanjutnya untuk persediaan casing handphone. Caranya itu sama, data produk juga. Kita tinggal ubah kelompok barangnya itu dia kelompok barang 2. Lalu kodenya C001. Deskripsinya itu casing Samsung. Casing Samsung. Ini kita klik rekam. Lalu yang kedua itu ada casing Oppo. C002. Klik rekam. Lalu selanjutnya ada persediaan baterai. Tambahkan data. Lalu kodenya itu B001. B001. Baterai Samsung. Ini barang elektronik 3. Baterai Samsung. Kita klik rekam. Lalu selanjutnya yang kedua itu B002 ada baterai Oppo. Baterai Oppo. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan
Selanjutnya kita akan mengisi saldo-saldo persediaan. Kita ke setting, saldo awal persediaan. Nah, kita tinggal sesuaikan sama yang ada di PDF. Jadi yang pertama itu ada Samsung Galaxy J1. Ini kita tinggal klik baru. Kode barangnya itu tadi udah kita masukin, tinggal pilih yang pertama ada Samsung Galaxy J1. Awalnya itu ada 4, nya itu 1.500.000. Kita tinggal klik rekam. Lalu selanjutnya ada Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 stok awalnya itu ada 2, nilai 5 juta senilai 2.800.000. Kita tinggal klik rekam. Lalu selanjutnya itu ada OnePlus sebanyak 5 senilai 1.100.000. Terus selanjutnya Oppo F1s satu 3.100.000. Lalu selanjutnya ada saldo persediaan casing handphone sama di sini casing Samsung itu ada 10. Lalu yang kedua ada casing Oppo 10 juga 20.000. Lalu selanjutnya ada baterai Samsung ada 50.000. Selanjutnya ada baterai Oppo 10, baterai Oppo baru, baterai Oppo 10, 50.000. Lalu kita tinggal klik rekam. Nah, ini sudah sesuai semua. Selanjutnya kita ini mengisi saldo awal dan semua, kita tinggal tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jurnal-jurnal yang ada di soal. Jadi yang pertama itu ada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai 5 Januari 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Jadi ini kita bayar sewa di muka. Kita tinggal ke dan bank, lalu kas keluar. Nah, ini akunnya itu kan tadi dibayar dengan bank. Penerimanya itu tadi Haji Ahmad. Nah, di sini belum ada. Kita tinggal tambahkan baru. Nah, ininya kita ubah jadi terus Haji Ahmad. Kita tinggal rekam. Kita tinggal pilih. Nah, tanggalnya itu 2 Januari 2020. Nah, akunnya itu berarti sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, ini ada sewa dibayar di muka, kita langsung klik. Ini sebesar 9.500.000.
Kita langsung klik rekam. Lalu selanjutnya ini tinggal kita klik batal. Transaksi yang kedua itu ada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Jadi kita membeli peralatan kantor, yaitu kita ke pembelian. Lalu selanjutnya ada ke penerimaan barang. Kita tambah data. Nah, lalu ini jasanya kita checklist. Nah, di sini nama pemasoknya itu tadi adalah toko Citra Komputer. Di sini belum ada, kita tinggal klik baru. Kita klik toko. Kita tinggal rekam, dipilih. Lalu tanggalnya itu tanggal 3 Januari. Deskripsi pesanannya itu kodenya kita cari yaitu mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan. Nah, lalu selanjutnya ini diterima 1. Oh, ini deskripsi pesanannya itu yang pertama ada CPU komputer. Diterima 1, harganya itu 1.750. Pajaknya itu ada VAT. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu ada monitor. Lalu kodenya itu sama, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan sebanyak 1 unit. Harganya itu 350.000. Pajaknya ada 10%. Lalu yang ketiga ada printer. Kodenya juga sama, mesin dan peralatan. Diterima 2, harganya itu 215.000. Nah, ini kita langsung klik rekam. Nah, udah selesai. Lalu transaksi selanjutnya itu pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit barang-barang sebagai berikut. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, ini sama masih di modul pembelian, yaitu penerimaan barang. Nama pemasoknya kita pilih yaitu toko Semangat. Nah, tanggalnya itu tanggal 3 Januari. Deskripsi pesanannya itu ada baterai Samsung. Pertama ada persediaan baterai. Jadi di sini nomor barangnya itu kita pilih yang pertama ada baterai Samsung.
diterima sebanyak 10, harga 55.000. Yang kedua ada baterai Oppo 5 unit, harga 55.000. Lalu yang ketiga ada Oppo F1 Plus banyak 3 juta. Lalu yang terakhir ada Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J7 sebanyak 2.800.000. Oke. Nah, karena perusahaan dibebankan biaya kirim 11.000, di sini kita tambahin 100.000. Nah, ini kita tinggal langsung klik rekam. Nah, lalu untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebanyak 25.000 diambil dari kas oleh karyawan bernama Dani. Nah, selanjutnya kita ke kas dan bank. Lalu kita pilih kas keluar, kita tambah data. Nah, kita kas keluar. Nah, lalu akun kasnya itu tadi melalui kas. Nah, penerimanya itu yaitu karyawan. Di sini belum ada. Kita klik baru. Tipenya itu employee bernama Dani. Kita klik rekam. Nah, lalu kita di sini pilih Dani. Lalu selanjutnya tanggalnya itu tanggal 7 Januari. 7 Januari. Nah, di sini kodenya itu yang pertama tadi ada biaya telepon. Listrik, air, dan telepon. Nah, ini nilainya itu tadi sebesar 100.125. Lalu selanjutnya yang kedua itu biaya bensin masuk ke biaya lain-lain. Nah, ini biaya lain-lain kita pilih tadi sebesar 25.000. Ini kita tinggal klik rekam. Total itu ada 115.000. Lalu selanjutnya transaksi selanjutnya itu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000, diskon 10% secara tunai ke kas. Jadi kita menerima kas ini kita bayar. Ini tadi tanggal 8 Januari. Kita ke kas dan bank, lalu kas masuk. Tambah data, ini akunnya kita kas. Lalu darinya itu dari Raffi tanggal 8 Januari. Lalu kodenya itu pendapatan lain-lain.
Ini kita pilih pendapatan lain-lain. Nilainya itu tadi sebesar 200.000. Ini kita tinggal rekam. Transaksi selanjutnya itu tanggal 15 Januari 2020. 15 Januari 2020 dibayar utang kepada toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Jadi kita ke modul pembelian, lalu pembayaran utang usaha, lalu kita klik baru. Di sini akunnya itu tadi kita bayar menggunakan bank. Penerimanya itu adalah toko Semangat. Tanggalnya 15 Januari. Nah, ini ada nomor invoice yang tanggal 11 Desember. Nah, kita tuh bayar di sini karena kita kena denda, jadi kita tambahin denda sebesar 100.000. Nah, lalu selanjutnya klik rekam. Jadi tadi itu 200, kita klik rekam. Lalu selanjutnya di transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17 Januari terima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar 200.000. Jadi kita itu ke modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Akunnya ini kita ganti jadi kas. Lalu darinya itu toko berkat. Nah, kita pilih nomor invoice-nya. Nah, kita tambahkan diskon sebesar 200.000. Tanggalnya itu tanggal 17 Januari. Nah, kita langsung klik rekam. Batal. Lalu transaksi selanjutnya itu adalah tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkas secara kredit, yaitu barang-barangnya sebagai berikut, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000 uang muka masuk ke kas. Nah, berarti dia ada uang mukanya, kita langsung ke penjualan, yaitu uang muka penjualan kita tambah. Ya, kas kecil. Pelanggannya itu sih tadi toko berkat. Tanggalnya itu tanggal 19 Januari. Sebesar 300.000. Kita langsung rekam. Nah, lalu selanjutnya kita ke pengiriman barang. Tambah data. Lalu kita pilih nama pelanggannya itu si toko berkat. Tanggalnya itu tadi tanggal 19 Januari. Lalu selanjutnya nomor barangnya itu kita pilih tadi baterai Samsung. Dikirim sebanyak 5. Harganya itu 75.000. Lalu yang kedua itu ada baterai Oppo sebanyak 65.000. Lalu yang ketiga itu ada casing Samsung sebanyak 4, 160.000.
Lalu selanjutnya ada casing Oppo banyak 5, 65.000. Nah, ini udah. Kita langsung klik rekam. Ini kita klik batal. Lalu transaksi selanjutnya itu adalah tanggal 19 Januari 2020 menerima uang masuk pembayaran piutang dari Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Berarti kita menerima uang penjualan, lalu pembayaran piutang. Tadi dia nasinya ke bank. Kita pilih Bapak Raffi tanggal 19 Januari. 19 Januari. Nomor invoice-nya kita pilih tadi invoice 005. Lalu jumlah yang dibayarnya kita ubah jadi 4 juta. Kita tinggal klik rekam. Lalu selanjutnya untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 01023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta jatuh tempo tanggal 24 Januari 2020. Nah, caranya itu kita ke modul penjualan. Modul penjualan lalu ke pembayaran piutang. Pembayaran piutang. Lalu kasnya itu kita pilih bank, udah. Nah, lalu darinya itu dari toko Anugrah tanggal 20 Januari. 20 Januari. Lalu kita checklist gironya. Lalu di sini kita klik nomor invoice-nya. Tadi itu ada 2 invoice 001 sama 002. 001 itu 2 juta, udah benar. Lalu selanjutnya ada invoice 002 sebesar 4 juta. Jadi totalnya itu ada 6 juta. Ini kita tinggal klik rekam. Lalu di sini kita tinggal masukin nomor gironya yaitu BG 010023. Tanggal jatuh temponya itu 24 Januari. 24 Januari. Kita langsung klik OK. Nah, udah. Lalu transaksi selanjutnya itu adalah tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, hasil penjualan masuk ke yaitu pada barangnya ini. Nah, kita langsung ke penjualan lalu kita klik pengiriman barang. Nah, nama pelanggannya itu tadi si toko Anugrah. 21 Januari. 1 Januari nomor barangnya itu tadi Samsung Galaxy J1 2 juta. Jadi 4 juta. Maaf sebelumnya salah, seharusnya kita ke invoice penjualan. Nah, ini nama pelanggannya itu kita pilih toko Anugrah. Tanggalnya itu tadi tanggal 21 Januari. 21 Januari. Lalu nomor barangnya itu tadi si Samsung Galaxy J1 2 unit 2 juta.
Nah, salesman-nya ini kita ganti, kita tambahin baru, yaitu si tadi Chandra. Kita tinggal rekam. Ini kita pilih Chandra. Lalu ini udah kita checklist tunai. Lalu selanjutnya kita tinggal klik rekam. Nah, lalu untuk transaksi selanjutnya itu adalah tanggal 21 Januari lagi, dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui gila dengan nomor bagian 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari. Kita ke pembelian, ini kita klik batal dulu. Pembelian, lalu pembayaran hutang usaha. Nah, kita bayar itu menggunakan gilonya, kita checklist. Penerimanya itu adalah tadi si toko Semangat. Tanggalnya 21 Januari. Nomor invoice-nya itu kita pilih yang dia bayar sebesar 3.100.000. Kita tinggal klik rekam. Nah, ini tinggal nomor gilonya kita masukin BG 0001. Jatuh tempo itu tanggal 28 Januari. 28 Januari. Tinggal klik OK. Nah, sudah. Lalu transaksi selanjutnya itu adalah pada tanggal 24 Januari terjadi pencairan gila yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Nah, ini kita batal, lalu cash and bank, lalu kita pilih giro keluar. Nah, di sini kita pilih yang bank. Nah, ini kita pilih nomor invoice-nya. Akun itu bank, tanggal 24 Januari. Kita langsung rekam. Jumlah yang dibayarnya itu tadi 300. Nah, lalu untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas kepada nama-nama karyawan di bawah ini. Lalu selanjutnya tanggal 25 Januari yaitu, lalu untuk selanjutnya itu kan tadi pembayaran gaji kepada nama-nama karyawan di bawah ini. Nah, itu kita langsung ke di sini, kita ke buku besar, lalu kita klik transaksi jurnal umum, klik tambah. Lalu di sini yaitu tanggalnya tanggal 25 Januari. Kodenya itu menggunakan gaji. Akunnya itu adalah gaji direksi dan karyawan sebesar 2175.
175 itu dari totalnya ini ya, 750, 400, sama 125. Nah, lalu kreditnya itu karena kita bayar secara tunai, jadi kas debit. Ini kita langsung klik lalu batal. Tanggal selanjutnya itu tanggal 28 Januari ditemukan pencairan gila untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari ke toko Semangat. Nah, ini kita tinggal ke kas and bank, lalu giro masuk. Ini ada giro cair. Dari langsung klik rekam, ini giro cair. Nah, lalu transaksi yang terakhir itu ada tanggal 29 Januari, ditemukan satu unit casing Samsung yang dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Nah, di sini kita akan masuk ke modul persediaan, lalu pemakaian atau penyesuaian barang. Kita tambah data. Dan itu tadi tanggal 29 Januari. Kodenya itu kita masukin tadi ke akun kerusakan dan kegagalan material. Kodenya itu tadi si casing Samsung. Casing Samsung jumlahnya itu -1. Akunnya itu kita masukin ke kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan. Ini akunnya kerusakan dan kegagalan material. Lalu selanjutnya kita langsung klik dan sudah selesai transaksinya. Jadi sekian dulu untuk pengerjaan UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.